sore hari ini firman Tuhan berjudul Favor from God and Man. Ya, bukan dibalik ya, from man and God ya. Tapi seringkali kenyataan manusia lebih banyak mencari perkenanan kepada manusia yang utama, bukan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan sebenarnya from God and man. Jadi kita harus pertama cari perkenanan kepada Tuhan, dan berikutnya itu juga kepada manusia. Nah, ada dua tokoh Alkitab yang luar biasa, yang benar-benar kalau dibacanya nanti memang benar mereka mendapat favor from God and man. Ya. Tokoh pertama Om ambil dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tokoh perjanjian lamanya adalah yang bernama Samuel. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, Om juga coba cari dalam bahasa Inggrisnya itu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the child Samuel grow on and increase in favor both with Jehovah and also with man. Kita tahu ya, Samuel itu seorang nabi yang hasil nazar daripada ibunya Hana ya. Dia hidup sebetulnya kalau kita amati ya, Samuel itu sangat menderita ya. Setelah disapi oleh mamanya, ya kita kira-kira lah umurnya mungkin 5-6 tahun lah disapi ya. Jadi masanya sudah tidak menyusui lagi kepada mamanya, diserahkan kepada Imam Eli. Dan ini sesuai nazar dari ibunya yang namanya Hana untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan Samuel bertumbuh di dalam masa kecilnya, masa remajanya, bahkan sampai masa dewasanya, itu udah terpisah dengan orang tuanya. Mamanya hanya datang setahun sekali ya. Dan mamanya datang setahun sekali bawa baju efod. Diberikan ke Samuel. Samuel kecil itu ya. Tentunya mereka berdua begitu berat ya. Tapi mamanya berusaha tentunya kasih pengertian bahwa ini nazar. Dan Samuel sebetulnya bisa pada masa-masa remaja, masa-masa dewasa dia untuk tinggalkan semua itu. Tapi dia bertahan sesuai dengan nazarnya. Sehingga pada masa mudanya, Samuel ini Tuhan bicara. Pada saat itu Tuhan udah lama sekali tidak berbicara. Dia berbicara, dia panggil namanya, dan Samuel kita sudah mengerti sama semuanya bahwa Samuel pikir yang manggil itu adalah Imam Eli. Sampai 3 atau 4 kali. Keempatnya baru. Ketiga atau keempat Imam Eli sadar bahwa ini suara Tuhan. Dan diberikan tahu kepada Samuel bahwa kalau engkau dengar suara ini, katakan begini dan begitu. Dan pada saat itulah Tuhan berbicara kepada Samuel dalam usia mudanya. Dan Imam Eli pun menyadari bahwa inilah saatnya Tuhan pakai anak muda ini menjadi alatnya. Nah, teman-teman Revive ya, tetapi bukan berarti Samuel kecil itu sudah dipakai ya. Belum. Karena di sini dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi memang benar-benar ya, orang untuk mendapat satu perkenanan Tuhan, Tuhan bisa pakai anak kecil. Tapi kalau orang mau mendapat perkenanan Tuhan, dia harus bertumbuh. Bertumbuh jasmaninya, makin besar dan makin besar. Bertumbuh dewasa rohaninya. Dan pada saat udah makin besar, inilah Tuhan akan terus berkenan. Dia akan dipakai ya. Dan kita lihat bahwa Samuel adalah satu pribadi, seorang nabi yang menyelesaikan destininya sampai akhir dengan baik. Dan Samuel, apa yang dia perkatakan, apa yang Tuhan sampaikan firman ke Samuel, dan Samuel katakan kepada bangsa Israel, itu tidak ada firman yang gagal. Semua jadi. Makanya Samuel itu dikatakan suatu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, ini tokoh di Perjanjian Lama. Nanti coba buka di dalam bahasa Inggrisnya. Betulkah ada perkataan bahwa dia mendapat favor from Jehovah and also with man, dan manusia.
Oh, coba selidiki dalam bahasa Inggrisnya. Dan yang kedua, tokoh perjanjian baru yang kita kagumi dan luar biasa. Siapa dia itu? Itu yang namanya Yesus ya. Kita akan banyak belajar mengenai Yesus, satu pribadi sebagai pribadi yang dari kecil, besar, dan besar bahkan sampai akhir hidupnya. Finish well. Ya. Bahkan dia adalah Tuhan dan Raja, dia adalah segala-galanya dalam hidup kita ya. Itu kita baca dalam Lukas 2 ayat 40. Ya. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemudian disambung Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52 demikian bunyinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Amin. Ya, jadi Yesus pun harus bertambah besar. Bertambah besar berarti jasmaninya pun harus besar, bertumbuh, terus bertumbuh. Jadi Tuhan kita itu bukan dari kecil sudah dipakai sama Tuhan. Tapi bukan berarti masa kecilnya itu begitu-gitu saja, tidak ya. Nah, sekarang kita sudah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan New King James Version ya. And Jesus increases in wisdom and stature and in favor with God and man. Ya. Kalau kita pelajari dalam bahasa Inggrisnya ya, untuk kata berkembang, untuk kata mendapat perkenanan Allah, kata kuncinya satu, yaitu increase, bertambah. Ya. Jadi untuk kita mengerti, untuk kita bertambah kepada Tuhan, kata kuncinya cuma satu, increase. Dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kasih ilustrasi begini ya. Kalau ada satu besi bundar, ya, besi bundar begini, kemudian dia untuk bertambah, itu perlu api ya. Itu akan dipanaskan, mungkin kalau 100 derajat nggak mungkin. Lebih, mungkin bisa 500, mungkin 1000 derajat. Dipanaskan, kemudian ditempa itu besi. Ya, ditempa. Dan itu kan jadi bertambah ya. Dari bundar mungkin bentuknya udah berbeda. Dia akan bertambah. Dan akan terbentuk suatu bentuk yang diingini oleh orang yang membentuknya, penciptanya. Nah, teman-teman Revive, ini masa-masa kita harus mencari perkenanan Tuhan. Jangan kita balik, kita mencari perkenanan manusia. Mungkin orang yang bekerja cari perkenanan bosnya. Dalam satu ibadah cari perkenanan pemimpin agama kita. Memang itu tidak salah. Tapi kita harus mengerti sekarang firman Tuhan. Bahwa favor from God itu yang pertama harus kita cari. Dan itu berbicara pribadi lepas pribadi. Itu nggak bisa kita show up gitu ya. Kita tunjukkan. Karena itu harus pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus dia bertumbuh secara jasmani. Ya. Kemudian hikmatnya bertumbuh juga dari kecil ya. Kita pernah dengar cerita bahwa Tuhan Yesus waktu mereka setelah sensus, terus waktu orang tuanya pulang, di mana Tuhan Yesus tidak ada. Dan orang tuanya bingung cari di mana Tuhan Yesus ya. Di mana Yesus yang kecil itu ya. Dan ternyata Yesus yang masih kanak-kanak itu ada ditemukan di dalam satu tempat ibadah. Dan di dalam tempat ibadah itu dia berdiskusi dengan pemuka-pemuka agama ya. Dan mereka takjub para pemuka agama itu ya kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu masih kecil ya. Hikmatnya luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sejak kecil pun mempunyai hikmat ilahi yang luar biasa. Dan dia berkata, kenapa engkau mencari ibu, mencari aku? Aku kan harus ada di rumah Bapa. Ini pribadi yang sejak kecil sudah ada pada Tuhan Yesus. Untuk selalu dekat dengan Bapaknya di sorga.
Itu pun juga harus menjadi bagian hidup teman-teman Revive yang ada saat ini. Ada satu pribadi kita yang mau selalu dekat dengan Tuhan, yang rindu kepada Tuhan ya. Nah, terus kasihnya bertambah. Yesus kasihnya pada saat itu bertambah. Dan pada saat itu, kenapa Tuhan Yesus Bapa di sorga berkenan kepadanya? Pada saat Yohanes sedang membaptis, Tuhan kita datang. Dia tidak berdosa. Tapi dia sebagai manusia 100%, dia sebagai Tuhan 100%. Dan dia tidak berdosa. Dalam hidupnya tidak ada dosa. Tapi pada saat dia mau dibaptis sampai Rasul Yohanes bilang, aku tidak layak melepas kasutmu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Lakukan saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar dia mau melakukan segala firman yang disampaikan. Dan firman yang udah ada itu. Ya, dia bakal merendahkan dirinya. Keilahiannya dia tinggalkan. Dia lepaskan. Dia merendahkan diri menjadi seorang hamba. Ya, ini luar biasa. Ini kasih yang diberikan Tuhan Yesus atau dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Sehingga pada saat dia keluar dari baptisan air, Yohanes melihat ada satu burung merpati turun di atas kepalanya. Dan terdengar suatu suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Teman-teman Revive, kalau mungkin saat ini teman-teman Revive masih ada yang belum dibaptis, segera dibaptis. Kenapa? Karena pada saat teman-teman Revive mengalami baptisan di Tuhan Yesus, seringkali kita berdoa bahwa beribu-ribu malaikat bersukaria di surga. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Ada satu suara juga yang berkata kepada saudara dan saya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, tim Revive, kalau belum dibaptis, ambil baptisan segera. Ini pembuktian bahwa engkau sudah kembali kepada Bapa di surga ya. Sehingga Bapa di surga bilang, ini anak yang aku kasih ya. Oke, jadi ketiga hal inilah yang membuat Tuhan Yesus mendapat satu perkenanan dari Bapa di surga. Ya. Banyak hal yang kita akan lihat contoh-contoh, tapi Om tidak mau memperluas atau melebarkan contoh-contoh. Om hanya ambil contoh dua, yaitu Samuel dan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itu contoh yang luar biasa dan benar-benar di Alkitab dikatakan dapat perkenanan dari Yehova and man, dari Tuhan dan manusia. Kalau kita dapat perkenanan itu luar biasa. Terus Om tanya gini, Om doa, Tuhan, apa sih pesan buat anak muda, anak Revive ini? Terus terang Om pribadi bangga dengan tim Revive yang ada ya. Tim Revive ini anak-anak Revive yang luar biasa menurut Om ya. Satu, teman-teman sini suka belajar, pendidikannya baik ya. Jadi mau kuliah, mau melakukan banyak hal ya. Terus dalam pelayanan juga oke, nggak ada bantah-bantahan, oke, semuanya oke. Ini sesuatu yang positif. Tapi kan nggak harus sampai di sana aja ya. Tuhan kan mau kita mau lebih ya. Kita juga mau finish well ya. Sampai langkah terakhir kita pun baik ya. Nah terus tanya terus dan berdoa. Terus ditaruh di hati. Pertama untuk tim Revive yang ada saat ini, satu untuk mendapat perkenanan daripada Tuhan ya. Tuhan ingatkan untuk satu pengenalan akan Tuhan yang dalam ya. Kita nih harus lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Dalam Hosea 4 ayat 6 dia katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi betapa luar biasanya ya. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan dari muda ya udah ada. Nanti ke depannya jangan khawatir lah. Untuk sampai ke anak, cucu semua itu beres. Tuhan tidak lupakan kita. Nah sekarang bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya, saya nggak tahu. Om nggak tahu. Kalau boleh jujur, adakah anak-anak tim Revive yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai? Nah, jadi begini ya. Kita tuh harus baca Alkitab ya, usahakan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
Memang itu makan waktu. Tapi kalau kita bisa selesai, bukan berarti stop, udah selesai, udah pernah baca sekali, terus baca lagi. Ya, baca lagi. Hanya Om katakan begini loh. Om ini ada pengalaman ya, ada seorang hamba Tuhan, bukan pendeta tapi evangelis ya. Dia baca Alkitab itu luar biasa ya. Udah nggak terhitung lah, mungkin bisa 100 kali ya, lebih kali ya. Terakhir mungkin dia meninggal dan usia 80 tahunan. Dia baca sampai di usia tuanya aja ya, satu hari itu bisa 20 pasal loh. Dan terus dia baca, selesai baca lagi, selesai baca lagi, selesai baca lagi. Terus, dan dia sudah nggak tahu berapa kali dibaca itu Alkitab. Satu contoh, kita tentu sebagai figur manusia ya, kita juga mencintai figur manusia, mungkin hamba Tuhan si A, si B, si C ya, itu wajar ya. Atau kita ingin mendapatkan warisan dari seseorang gitu, warisan secara rohani gitu ya. Bahasanya kayak Elia dengan Elisa, ya kan? Mereka Tuhan, Elisa kan ngikutin Elia terus ya. Nah, sampai dapat double porsi. Kita untuk mendapatkan warisan rohani yang adalah Alkitab itu ya, kita mesti baca. Kita baca. Sama juga. Kalau kita mau pelajari bahasanya, contoh yang gampang. Sumpama kita kenal Benny Hinn. Wah, Benny Hinn luar biasa begini pakai Tuhan. Terus pengen deh punya sedikit karunia yang Tuhan kasih ke Benny Hinn seumpamanya. Tapi kita nggak pernah baca buku-buku Benny Hinn. Bagaimana kita dapat? Ya kan? Bagaimana kita tahu? Ya kan? Nah, begitu juga kalau kita mau mendapatkan namanya kuasa, karunia, apapun yang dimiliki Bapa di surga, nah Yesus kita baca firman-Nya. Kita baca dari kejadian sampai akhir. Baca itu sangat penting. Dan Om secara pribadi ya, dalam usia begini ya, melihat orang-orang yang baca firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu dan diulang, terus dia baca di suatu kebutuhan hidupnya berbeda. Hidupnya luar biasa, hidupnya dahsyat. Terlebih dalam pelayanan, Tuhan pakai. Ya. Nah, anak muda, anak revive, belajar. Kita bisa baca buku-buku teknologi, tapi kita lupa bahwa yang utama firman. Sebagai orang tua, sebagai kakak rohani, kalau Om bicara kepada anak-anak, Om selalu tekankan, engkau pintar, engkau hebat, engkau S1, S2, S3, tapi kalau engkau tidak diberkati oleh Tuhan, engkau akan berjerih lelah untuk mencapai tujuan hidupmu. Tapi pada saat kita hidup cari Tuhan, kita akan dipermudah segalanya. Ya. Dikatakan Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu baca, dengar firman, dengar kesaksian, dengar khotbah, itu akan menambah pengenalan kita akan Tuhan. Ya, anak-anak revive harus dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Mulai hari ini ambil komitmen baru ya. Untuk saya belum baca, oke, saya akan baca firman Tuhan. Mulai malam ini saya akan baca, saya akan habisin sampai wahyu. Mungkin habis di tahun depan nggak apa-apa, baca terus. Satu hari 3 pasal, 4 pasal, 2 pasal nggak apa-apa, oke. Yang kedua, mengasihi Tuhan yang utama. Ini penting sekali. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti seluruh hidup kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa dalam penyembahan, kita bawa dalam pelayanan, kita bawa dalam berkorban, kita bawa dalam segala hal untuk Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan. Nah ini mesti dengan kesadaran sendiri, nggak bisa dipaksa loh. Nggak bisa dipaksa. Karena Tuhan tidak bisa menyentuh free will Anda. Tuhan tidak bisa menyentuh free will saya dan tim revive yang ada. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Jadi kita dengar firman Tuhan yang hari ini,
bahwa perintah-perintah itu tidak berat. Kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kalau kita harus bilang mengasihi, kita mengasihi. Kalau kita disuruh harus memberi, ya kita harus memberi. Kalau kita harus melayani, kita harus melayani. Kalau kita suruh melepas pengampunan dosa, lepaskan pengampunan dosa. Ya kan? Yang kedua adalah mengasihi Tuhan yang utama. Mengenal Tuhan yang pertama, yang kedua mengasihi Tuhan yang utama. Yang ketiga, hidup bergaul dengan Roh Kudus. Nah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mau bergaul dengan Roh Kudus, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Cari Roh Kudus, cari terus sampai kita bisa berbahasa roh. Kita kepenuhan dengan Roh Kudus, nanti ada buah-buah roh diberikan kepada tim Revive, ada buah-buah roh, terus ada talenta-talenta yang diberikan, dan ini akan mendukung pelayanan kita kepada pekerjaan Tuhan yang ada di MKD maupun di mana-mana. Ya, jadi pertama benar cari kepenuhan Roh Kudus. Itu pribadi. Kalau kita emang benar-benar sungguh-sungguh minta, Tuhan, aku minta dipenuhi terus. Minta. Ada kerinduan. Ada kebutuhan untuk akan roh itu. Pasti dia akan penuhi. Anak-anak Revive yang ada di MKD Family. Ya. Itu sangat penting. Roh itu adalah penolong buat saudara dan saya. Roh itu yang akan bawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, ya. Mungkin kita ada kelemahan-kelemahan, minta dia untuk tolong kita. Roh Kudus, tolong aku untuk aku bisa melakukan firman-Mu. Ada kelemahanku untuk hal ini, tapi tolong aku mengatasinya semua ini. Dia akan bawa seluruh kebenaran firman Tuhan. Menjadikan anak-anak Revive menjadi anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat, ya. Kita mau memenangkan banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, ya. Nah, yang berikutnya suka dilupakan nih, Efesus 4 ayat 30-31 membacakannya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kita seringkali tanpa kita sadari, kita mendukakan Roh Kudus. Kita marah, kita membenci, kita memfitnah, banyak hal yang bertentangan dengan firman. Sebetulnya itulah yang namanya mendukakan Roh Kudus. Pada saat kita bertentangan dengan firman, kita mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan itu luar biasa. Semua mengajar baik firman Tuhan. Tapi pada saat kita bertentangan dengan, kita tidak percaya, itu mendukakan Roh Kudus juga. Jadi hati-hati, jaga kehidupan kita selagi masa muda. Ya, kita mau lihat hari-hari ke depan lebih baik buat kita semua. Amin. Yang terakhir, ratapan 3 ayat 27 dan 28. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Nah, inilah waktu yang terbaik buat anak-anak Revive yang ada untuk pikul kuk. Pikul kuk dengan pikul salib beda, ya. Kalau pikul kuk, pikul salib adalah kita menyalipkan segala keinginan-keinginan kita, ya, keinginan daging, ya. Tapi kalau pikul kuk, berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kita hidup dalam kebenaran, lepas kebenaran, day by day. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jangan takut pikul kuk. Maka dikatakan biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Pada saat ada beban yang Tuhan taruh, jalan satu-satu yang terbaik adalah berdiam diri. Berdiam diri dalam arti kata banyak doa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita hidup dengan 4 hal ini, pengenalan akan Tuhan, yang kedua mengasihi Tuhan yang utama, hidup bergaul dengan Roh Kudus, dan pikul kuk selagi masa muda.
Om akan lihat anak-anak Revive ini ke depannya luar biasa ya. Terus terang, Om akan lihat anak-anak Revive akan dipakai dengan dahsyat. Ya, sekarang aja sudah begitu, apalagi nanti semakin dahsyat ya. Tentu kita mau teman-teman yang ada semua ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya. Nah, jadi biarlah di sore menjelang malam hari ini kita sekarang mengerti bagaimana favor from God and man. Ya. Kita mau Tuhan, aku menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau jadi satu pribadi yang berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah aku Tuhan, aku serahkan hidup pada Engkau Tuhan. Kita akan melihat anak-anak Revive MKD Family akan luar biasa ke depannya. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang tidak terlalu panjang ini boleh menjadi kekuatan kita semua. Kita percaya bahwa di saat-saat sekarang kita harus berdiam diri. Jangan kita berdiam diri hanya di rumah, tapi kita berdiam diri, kita lebih dekat pada Tuhan. Ambil waktu-waktu yang ada ini, semakin kita, kalau di istilahnya, berendam bersama dengan Tuhan. Menikmati kasih-Nya melalui firman, melalui ucapan syukur, melalui segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita. Ya, Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa yuk. Ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Menjadi kekuatan baik pada anak-anak Revive yang ada di MKD Family juga hamba. Biar kami mencari perkenanan Tuhan, dan pasti kami dapatkan perkenanan manusia. Tuhan, bawa kami terus melekat dengan Engkau, dengan cinta dan kasih, dengan kerinduan yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Taruh itu di hidup kami, taruh itu di hati anak-anak Revive Tuhan. Mereka pikul-pikul di masa mudanya, masa tuanya mereka menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang datang dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, bungkus anak muda, tim Revive yang ada dengan darah Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa roh jahat dapat menyentuh mereka, tidak ada penyakit corona dapat menyentuh mereka, karena kami percaya kami tidak boleh takut akan semua itu, tapi kami taat segala himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami tahu pada saat kami penuh dengan firman, kami akan bijaksana menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak Revive yang ada, Tuhan berkati dan jaga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa untuk firman ini. Haleluya. Semua katakan, amin.